Baik, kali ini saya akan memberikan video tutorial atau saya akan belajar setting mikrotik menjadi jalur PPOE dalam satu interface dengan jalur hotspot mikrotik dan cara settingnya lewat HP Android. Tapi sebelum lebih lanjut, silahkan Anda subscribe, like, dan juga berkomentar untuk mendukung terus channel Anton Informasi ini. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Oke, kembali lagi Anton Informasi hadir buat teman-teman semua. Kali ini Anton Informasi akan belajar menyeting mikrotik RB9412ND ini menjadi jalur PPOE atau satu jalur dengan untuk hotspot voucheran. Nah, topologi yang saya gunakan adalah nanti dari mikrotik ini, dari jalur hotspot voucherannya masuk ke router voucherannya, router hotspot voucheran. Kemudian router hotspot voucheran tersebut nanti saya akan paralel ke TLWR 840N yang nanti TP-Link 840N ini akan saya setting sebagai jalur PPPoE. Istilahnya ini solusi hemat bagi teman-teman yang mengelola RT/RW.net yang menggunakan fiber home dan yang menggunakan sistem paralel router. Cara yang saya berikan ini sangat menghemat dalam segi kabel fiber optiknya. Baik, sekarang kita lanjutkan ke settingan. Kebetulan di sini saya akan menggunakan HP Android untuk menyeting mikrotik ini sebagai jalur PPPoE satu interface dengan jalur hotspot voucheran. Kemudian, oh iya, ini belum saya informasikan. Kebetulan di sini saya akan menggunakan HP Android untuk nyeting mikrotik ini, maka saya perlu masuk lewat router TP-Link TLWR 840 ini. Di sini yang pertama, kabelan kebetulan saya akan masukkan di LAN 1. Kemudian ujung LAN-nya satunya lagi masuk di header 3. Kebetulan header 3 ini kosong sama sekali ya teman-teman, nggak ada settingan saya sama sekali. Memang saya siapkan untuk saya masuk menggunakan HP Android. Sebenarnya bisa juga masuk lewat router voucheran ini, tapi lebih enak kita masuk lewat TLWR 840 ini. Kemudian kita colokkan di port header 3. Ini LAN-nya sudah menyala, teman-teman bisa lihat. Sekarang kita cari nama WiFi yang keluar dari TLWR 840 ini untuk masuk ke mikrotiknya. Sekarang kita langsung ke tutorialnya. Baik, sekarang saya akan coba cari nama TP-Link TLWR 840-nya ya. Saya akan koneksikan HP saya. Nah, ini sudah langsung otomatis terhubung. Kalau seperti itu kita keluar. Kita buka aplikasi mikrotik. Kemudian jangan lupa klik discovery seperti ini. Kita akan masuk menggunakan MAC address. Nah, ini teman-teman bisa lihat jalur header 3 itu kosong, nggak ada IP sama sekali. Kita klik seperti ini, kemudian kita coba connect. Oke, sekali lagi kita koneksikan saja. Oke, ini sudah berhasil masuk. Ini saya lihatkan kalau header 2 itu sudah saya buat sebagai hotspot voucheran. Ini teman-teman bisa lihat. Nah, ini header 2 itu voucheran. Nanti PPOE saya akan masukkan di header 2. Nah, sebagai langkah pertama, silahkan teman-teman klik menu 3 balok yang berada di sebelah kiri atas. Kemudian lihat di bawah ada menu PPP triple P, klik saja. Sebagai langkah pertama, kita kursor ke bawah. Kemudian silahkan pilih PPPoE server seperti ini. Kemudian silahkan klik tambah di sini. Kemudian service name silahkan kita isi bebas. Di sini saya akan menggunakan huruf besar semua ya, jalur PPOE. Kemudian selesai. Oke.
Kemudian untuk di bawah interface-nya. Nah, karena di sini saya akan menggunakan jalur Adder 2 sebagai interface untuk PPOE-nya, maka saya akan pilih klik seperti ini. Kemudian klik anak panah yang ke bawah, kita cari Adder 2. Nah, ini sudah saya bilang Adder 2 voucheran. Kita klik saja seperti ini interface-nya, kita oke. Kemudian setelah itu kita cari default profilnya ya, kursor bawah default, kita coba cek, kita pilih yang default saja, kemudian kita oke kan lagi. Setelah itu silahkan klik checklist. Oke, ini server PPOE sudah selesai ya. Sekarang kita akan membuat akun untuk TP-Link TLWR 840N ya. Kita akan memilih menu secret dengan cara silahkan klik 3 balok seperti ini. Kemudian di bawah PPPoE server ini ada menu secret. Kita klik secret seperti ini. Nah, di sini nanti kita akan membuat akun untuk PPOE atau WiFi rumahan. Setelah itu silahkan klik tanda tambah seperti ini. Kemudian yang perlu teman-teman perhatikan adalah nama. Sekarang nama. Oke. Kemudian silahkan klik. Ini nama ini nanti itu sebagai user waktu kita akan mengaktifkan router TP-Link TLWR 840N atau yang teman-teman yang menggunakan router tenda N301, silahkan saja diingat ini ada namanya. Misalnya WiFi ini adalah ke Anton informasi atau rumah tetangga misalnya. Oke, saya sebagai contoh Anton saja ya. Ini sebagai usernya nanti ya. Kemudian kita klik selesai. Oke. Nah, untuk password silahkan buat password untuk user nanti waktu kita akan mengaktifkan routernya. Sebagai contoh, di sini saya akan membuat password 1 2 3 4 5 6. Kemudian selesai. Coba saya lihat. Ya, ini selesai. Kemudian silahkan klik OK. Nah, name dengan password ini teman-teman harus disimpan, harus diingat, karena nanti sekali lagi saya bilang, begitu kita akan mengaktifkan router N301 ataupun router TP-Link TLWR 840N ataupun yang menggunakan TOTO-Link, silahkan perlu dicatat yang ini, yang dua ini, name dan juga passwordnya. Untuk name bisa juga teman-teman ganti atau misalnya rumah si A, rumah si B gitu. Sekarang service, klik saja seperti ini. Kemudian pilih di sini. Silahkan pilih PPOE. Ya, PPOE seperti ini. Kemudian OK. Nah, untuk profile silahkan klik pensil. Kita pilih, karena tadi kita pilih yang default, kita pilih yang default saja seperti ini. Kemudian OK. Kemudian kursor ke bawah. Nah, di sini local address. Nah, ini adalah IP yang nantinya akan dibagikan oleh Mikrotik ke router yang kita aktifkan sebagai PPOE. IP ini adalah jumlah berapa klien yang ingin tersambung ke router PPPoE tersebut. Sebagai contoh, di sini saya akan menggunakan IP 22.22.22.1. Kemudian selesai. Oke. Kemudian untuk remote address itu bisa kita bagi menjadi 22.22.22.101. Kemudian OK. Kemudian OK. Nanti jika ada router tambahan atau pelanggan WiFi yang ingin menyambung WiFi dengan teman-teman,
Berarti yang perlu dibedakan adalah remote address-nya ini. Ini kan 22.22.22.101. Nanti pada router yang satunya lagi, pada rumah tangga teman-teman itu bisa teman-teman bagi, yaitu 22.22.22.102. Nah, di dalam pembagian IP ini terserah teman-teman mau bagi IP berapa, tergantung alokasi kita masing-masing ya. Oke, setelah itu kita kursor ke bawah, kita coba cek. Nah, ini sudah selesai kita setting untuk secret ataupun akun. Ini teman-teman saya akan lihat. Ini untuk name dan juga password, ini yang penting sekali. Silahkan kita klik, oh sebentar ya, takut saya lupa. Nah, ini passwordnya 13456. Setelah itu silahkan klik checklist. Nah, akun PPOE kita yang untuk TP-Link-nya sudah selesai. Sekarang kita keluar lagi. Nah, sekarang kita akan membuat profil untuk melimit berapa kecepatan atau berapa Mbps yang ingin kita bagi ke router tersebut. Dengan cara masih klik PPPP, kemudian kita cari menu profil, ada di bawah profil seperti ini. Kemudian silahkan klik tanda tambah. Kemudian kita buat nama profilnya. Di sini misalnya profilnya kebetulan untuk TLWR 840N ini, kalau bisa namanya itu kita samakan dengan nama yang pelanggan WiFi kita. Di sini saya tulis tadi Anton, maka di sini akan saya buat sebagai Anton juga. Kemudian selesai. Oke. Local address nggak perlu diisi karena kita sudah mengisi. Oke, setelah kita tulis namanya, kita langsung checklist. Nah, kita cari nama Anton lagi. Kemudian selanjutnya klik lagi nama Anton seperti ini. Kemudian klik menu limit yang berada di nomor 3 dari generalnya. Nah, di sini kita kursor ke bawah. Nah, di sini ada rate limit. Kita klik pensil seperti ini. Misalnya pelanggan WiFi itu ingin berlangganan berapa Mbps dengan kita ya. Misalnya di sini saya akan membuat 2M 2M atau 2 mega ya. 2M per 2M. Setelah itu kita checklist selesai. Oke. Nah, setelah itu silahkan klik checklist lagi. Oke. Di sini kita sudah membuat profil untuk melimitnya. Ini otomatis ya teman-teman ya, per user. Nanti silahkan disesuaikan dengan speed internet teman-teman semua ya. Ini sebagai contoh saja. Kemudian kita keluar, back seperti ini. Kita klik lagi. Kita pilih secret ini, secret. Kemudian kita pilih seperti ini. Kemudian kita kursor ke bawah. Ini kita kursor ke bawah, kita kursor ke bawah, kita cari profile. Nah, di sini tadi kan sudah saya bilang masih default ya. Kemudian pilih profile, klik pensil. Kita arahkan ke profil auto limit kita tadi ya. Ini sudah saya buat Anton. Kita klik saja seperti ini. Kemudian oke. Setelah itu silakan di checklist. Oke, ini sudah selesai. Ini coba kita cek. Untuk usernya Anton, password 123456. Kemudian untuk profilnya Anton juga ya. Untuk profilnya coba kita lihat di profilnya. Ini sudah saya kasih 2M per 2M atau 2 mega per 2 mega ya teman-teman. Nah, ini teman-teman lihat, nanti kita speed test ya. Kita keluar. Ini sudah jadi. Ini sudah jadi ya. Kita keluar dari aplikasi Mikrotik. Oke teman-teman, sekarang tadi kita sudah selesai setting jalur PPOE pada Mikrotiknya untuk langsung kita buat akun tadi ya, untuk ini TP-Link TLWR 840N ini. Sekarang giliran kita setting TP-Link TLWR 840 ini untuk tipe jaringan PPPoE. Baik, ini kita cabut dulu ya. Ini sudah selesai, kita cabut.
Nah, kita sekarang kabelan yang di belakang TLWR 840 ini kita cabut, kemudian kita masukkan di port 1 seperti ini. Dan satunya ini masuk ke router hotspot voucherannya di port LAN 1 atau 2 atau 3 bebas ya. Di sini saya akan masuk di port LAN 1 saja. Oke, sekarang ini sudah koneksi hijau. Sekarang kita setting TLWR 840 ini sebagai jalur PPOE. Kita cari kembali nama ini sudah terkoneksi ya teman-teman. Sudah terkoneksi masih dengan TP-Link TLWR 840N. Kita keluar saja. Kemudian kita buka Chrome. Pada kolom URL kita akan masuk menggunakan IP default daripada TP-Link TLWR 840N ini, yaitu 192.168.0.1. Oke, kita akan masuk menggunakan username admin. Karena ini masih default ya teman-teman. Di sini username huruf kecil semua ya. Admin. Oke. Kemudian password juga admin. Kemudian kita coba login. Oke. Setelah itu ini masih, coba kita lihat, ini secara default sudah menjadi mode router wireless ya teman-teman. Tapi kita dari awal lah, kita klik setup, kita pilih next, kemudian kita pilih wireless router, kita next lagi. Di sini ada beberapa tampilan ya, karena kita akan memilih sebagai jalur PPPoE, klik jalur ini PPPoE atau Rusia PPPoE. Kemudian more setting, more advanced, kita nonkan saja seperti ini. Kemudian kita klik next. Nah, disinilah kita harus masukkan password user yang kita buat tadi di dalam mikrotiknya. Oke, kita masukkan username yang telah kita buat pada halaman mikrotik tadi, yaitu Anton. Ini adalah Anton, nama usernya. Kemudian passwordnya tadi saya buat 123456. Kemudian kita konfirmasi password 123456. Kemudian untuk secondary connection kita di disable. Selanjutnya kita klik next. Nah, di sini kita akan membuat nama WiFi untuk TP-Link TLWR 840N ya. Sebagai contoh, di sini oke, Anton informasi. Kemudian passwordnya itu kita kuatkan sedikit ya. Atau ini sebagai contoh ya teman-teman, 1234567890 saja seperti ini. Terserah teman-teman nanti mau buat password yang kuat juga nggak masalah ya. Kemudian silahkan klik next. Ini sudah terakhirnya. Kemudian kita klik save. Dan TP-Link akan lost contact dengan HP kita ya teman-teman. Kita akan ngecek. Tadi sudah kita buat password yang baru ya. Ini kita klik saja. Ini adalah nama WiFi dari TLWR 840N nya. Oke, kita masukkan password. Aduh, sorry. Kita masukkan password 1234567890. Ini adalah password untuk TP-Link atau untuk orang yang terkoneksi nanti lewat TP-Link TLWR 840. Oke, ini sudah berbagi ke atasan teman-teman. Sekarang coba kita cek. Kita refresh dulu browser. Coba kita masuk. Admin. Kemudian password juga admin. Sekarang kita login. Coba kita lihat statusnya.
tutup saja. Nah, ini teman-teman bisa lihat sudah mendapatkan IP address daripada mikrotiknya ya. Ini DNS server sudah ada. Coba sekarang kita speed test. Tadi kebetulan sudah saya buat speednya ya. Kalau nggak salah itu 2M apakah akurat? Coba kita cek, kita speed test saja. Untuk speed test saya menggunakan CBN. Walaupun ini IndiHome. Kita cek. Tadi sudah saya buat 2M ya teman-teman. Kita cek dulu. Wow, dikit banget. Unduh cuma 0,7, 0,8. Oke, 1. Berarti speed internet nggak normal ya, nggak stabil ya. Jinter saja sampai 103 ya teman-teman. Oke, ternyata untuk unggahnya akurat. Oke, untuk unggahnya. Nanti jika ingin menambah Mbps, misalnya ada teman-teman kita ingin menambah Mbps, silahkan kita bisa menambah Mbps untuk mode PPOE ini. Inilah kelebihan mode PPOE teman-teman ya. Kita bisa, jika ada permintaan ingin menambah Mbps, kita bisa menambah Mbps. Dan jalur PPOE ini adalah jalur yang digunakan oleh ISP penyedia WiFi seperti IndiHome atau ISP yang lain. Sekarang coba saya buka YouTube ya. Ini coba saya cek. Ini saya cek bentar. Oke, berhasil teman-teman ya. Kita sudah membuat jalur PPOE untuk TP-Link TLDR 840N. Semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan silahkan Anda tuliskan di kolom komentar. Sekali lagi jangan lupa subscribe, like, dan juga berkomentar ya teman-teman. Oke, sampai jumpa dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.